Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan profil manajer pendidikan di era otonomi pendidikan. Kelompok kami yaitu Septian Teja Nugroho, saya sendiri, kemudian Afidatul Anekoh, kemudian Agib Saifuddin. Langsung saja ke pembahasan pertama. Tugas manajer pendidikan di era otonomi pendidikan. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, terdapat 7 peran utama kepala sekolah, yaitu pertama sebagai edukator atau pendidik, kedua sebagai manajer, ketiga sebagai administrator, keempat sebagai supervisor, kelima sebagai leader atau pemimpin, keenam sebagai pencipta iklim kerja, dan ketujuh sebagai wirausahawan. Merujuk kepada 7 peran kepala sekolah sebagaimana disampaikan oleh Dediknas di atas, dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut. 1. Kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik, yaitu kegiatan belajar mengajar yang merupakan inti dari proses pendidikan dan guru sebagai pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kedua, kepala sekolah sebagai manajer, yaitu kepala sekolah dalam mengelola tenaga pendidikan. Salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Ketiga, kepala sekolah sebagai administrator, yaitu maksudnya khususnya yang berkenaan dalam pengelolaan keuangan, karena untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Keempat, kepala sekolah sebagai supervisor, yakni kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kelima, kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin, yakni sebuah gaya kepemimpinan seperti apakah yang dapat menumbuh suburkan kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap peningkatan kompetensi guru. Yang keenam, kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja, karena budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Yang terakhir, yang ketujuh, kepala sekolah sebagai wirausahaan. Maksudnya, prinsip-prinsip kewirausahaan dapat dihubungkan dengan peningkatan kompetensi guru. Maka kepala sekolah seyogianya dapat menciptakan pembaharuan, keunggulan komparatif, serta memanfaatkan sebagai peluang. Mungkin seperti itu akan dilanjutkan oleh saudari Afidatul Anekoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang kedua, yaitu fungsi manajer pendidikan di era otonomi pendidikan. Menurut Faisal Rifai dalam bukunya Mahali Imam The Handbook of Education Management, fungsi kepemimpinan madrasah atau sekolah memiliki 2 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin. Yang kedua adalah dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi. Adapun fungsi manajemen pendidikan di era otonomi pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai perencana, yaitu menciptakan suatu rangkaian atau proses untuk menghadapi masa depan agar tujuan pendidikan dapat terwujud. Yang kedua sebagai perorganisir, yaitu proses dalam dunia pendidikan yang diatur dan dialokasikan kepada para anggota agar tujuan dari pendidikan bisa tercapai secara efektif. Yang ketiga sebagai pengarah, yaitu sebagai konselor bagi guru dan seluruh staf sekolah dengan memberikan arahan dalam pengelolaan proses pembelajaran agar apapun yang dilakukan oleh tenaga kependidikan bisa teratur dan tepat.
Yang keempat, sebagai pengawas, yaitu sebuah proses untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana, agar segera dilakukan perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas berjalan dengan baik. Yang kelima, sebagai penggerak, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sekolah, seperti contoh melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyediakan berbagai kebutuhan sekolah. Yang keenam, sebagai pengembang budaya, yaitu membudayakan untuk berdisiplin, membiasakan untuk mencintai kebersihan, membudayakan berprestasi, serta budaya keagamaan yang dilaksanakan dengan bimbingan. Selanjutnya yaitu profil manajer pendidikan di era otonomi pendidikan. Manajer pendidikan atau sering disebut kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mempunyai profil yang bagus, sehingga dalam kepemimpinannya, kepala sekolah dapat membuat lembaga pendidikannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Adapun potensi-potensi manajer pendidikan atau kepala sekolah yang harus dimiliki antaranya adalah: yang pertama, mampu menginspirasi melalui antusiasme yang tinggi dan menular. Yang kedua, memiliki standar etika, integritas yang tinggi dan mampu menjadi teladan. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk mencapai visi ke depan. Yang keempat, memiliki tingkat kreativitas dan bersifat non-konvensional. Yang kelima, berorientasi pada tujuan dan realistis. Yang keenam, memiliki kemampuan organisasi yang tinggi. Yang ketujuh, mampu menyusun prioritas. Yang kedelapan, memiliki sifat demokratis, mendorong kerjasama tim, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Yang kesembilan, sesuai dan waspada secara mental dan fisik. Yang ke-10, bersikap adil, menghargai orang lain, dan menghargai kreativitas. Yang ke-11, menyusun pertumbuhan jangka panjang. Mungkin itu yang dapat kelompok 5 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.